Halo semuanya, nama saya Vincent Stephen Pai Kulelung. Saya dari kampus 2 Citra Rayang, Fakultas Hukum dengan NIM 2021040122. Nah, hari ini saya akan membawakan topik kekerasan tidak wajar dalam demonstrasi. Pendahuluan. Kita udah tahu nih kalau banyak negara di dunia ini menggunakan paham demokrasi, termasuk Indonesia. Jadi kita nggak jarang kok kita sering melihat salah satu kegiatan demokrasi yaitu demonstrasi. Kita juga lihat mengenai hal-hal yang ditentang oleh mahasiswa kepada pemerintahan. Namun juga nggak jarang kita juga sering menemukan kejadian-kejadian yang menyimpang nih dalam demonstrasi, entah ada kekerasan, korban luka-luka, bahkan korban jiwa. Salah satu contoh masa lalu adalah kejadian 1998 di kampus Trisakti, di mana ada mahasiswa yang meninggal, dan juga yang baru-baru ini nih, yang baru-baru terkenal, berita yang baru-baru diangkat ramai di media adalah kejadian mahasiswa yang dibanting oleh anggota kepolisian di Tiga Raksa, Tangerang, hingga menimbulkan kejang-kejang kepada mahasiswa tersebut. Ini dianggap oleh masyarakat ini sebagai tindakan yang sebetulnya sangat-sangat aneh karena sudah melanggar SOP dan juga HAM. Nah, pertama ada rumusan masalah. Kita juga melihat nih rumusan masalah ini fungsinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita coba teliti. Yang pertama, apakah demonstrasi dilarang di Indonesia? Kedua, apa dasar-dasar hukum dalam berdemonstrasi? Yang ketiga, apa sih batas-batas hukum dalam berdemonstrasi? Lalu kita ke tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menjelaskan dasar hukum dan juga batasan-batasan dalam berdemonstrasi. Yang kedua juga meneliti faktor terjadinya kekacauan dalam berdemonstrasi. Lalu manfaatnya adalah agar kita tuh sebagai rakyat Indonesia juga mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara baik dan benar juga, sopan dan tidak lagi dengan kekerasan. Part 2, pembahasan. Pertama kita akan ngomongin dulu nih sejarah demokrasi. Demokrasi itu dari mana sih? Demokrasi itu berasal dari Yunani kuno. Pertama kali itu dari bangsa Athena. Nah, ini berasal dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos itu berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Jadi kalau demos kratos adalah pemerintahan dari rakyat. Ini juga dikemukakan oleh filosofer Yunani pada waktu itu, dan ini juga salah satu pelopor demokrasi modern. Ini adalah pelopor demokrasi Indonesia, yaitu ada Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta. Nah, pertama kita juga akan bahas nih, boleh nggak sih di Indonesia? Boleh, di Indonesia itu boleh kok berdemonstrasi, dan tetapi harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan juga ini nih perizinan demonstrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa harus nomor 1 ada maksud dan tujuan, lokasi dan rute demonstrasi, waktu dan lama pelaksanaannya, bentuknya apa, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan, lalu ada alat peraga yang digunakan dan juga jumlah peserta. Nah, lalu kita tanya, apa sih tadi dasar-dasar dalam berdemonstrasi? Tadi kita udah bahas bahwa secara keseluruhan demonstrasi itu sudah diatur pada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini semua diatur ya, dan juga ada penjaminannya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Itu adalah di mana masyarakat mampu menyampaikan pikirannya mereka di muka umum begitu. Jadi dasar yang paling utama adalah yang dipakai sampai sekarang adalah pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Lalu batasan-batasan hukum dalam berdemonstrasi. Apa aja sih batasan-batasan hukum dalam berdemonstrasi? Sebetulnya banyak batasannya. Itu juga tadi kita bisa lihat bahwa kita bisa baca undang-undang dasarnya. Kita bisa baca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tapi saya menggarisbawahi dua pasal ini karena ini yang paling bisa kita lihat dan paling bisa kita lakukan nanti jika ingin berdemonstrasi. Yang pertama, pada pasal 6 itu adalah warga menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dalam berdemonstrasi. Lalu yang kedua adalah menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga adalah menaati hukum dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Lalu menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Lalu juga menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu di pasal 8 bahwa masyarakat berhak
berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian terdapat di muka umum itu dapat berlangsung secara aman, tertib dan juga damai. Jadi intinya kembali lagi bahwa kita harus mengikuti dengan mengikuti semua peraturan yang ada dan juga menjaga ketertiban umum dalam menyampaikan demonstrasi di muka umum. Lalu SOP yang harus dilakukan kepolisian. Tadi kita udah ngomongin soal untuk masyarakat atau para demonstran. Lalu bagaimana sih kalau kepolisian? Sebetulnya kepolisian itu memiliki SOP dan 3 SOP ini utama ini adalah 3 SOP ini masih terdapat di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. SOP apa aja sih yang harus dilakukan? Pertama, melindungi hak asasi manusia. Jadi apapun yang terjadi bahwa hak asasi manusia itu harus tetap dijunjung. Penindakan tegas massa, aksi yang anarkis dapat dilakukan dengan menangkap dan diperlakukan secara manusiawi. Jadi tetap ditangkap secara dengan baik dan tanpa ada pemberlakuan yang berlebihan yang menyebabkan korban ini luka-luka atau lainnya. Lalu yang ketiga juga pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran meski dengan dalih keadaan darurat atau terpaksa. Jadi sebisa mungkin atau bahkan dilarang untuk memukul atau melakukan tindakan secara fisik yang keras maupun tidak keras kepada demonstran. Nah, jadi part 3 nih penutupan. Kesimpulan apa sih? Balik lagi, boleh menyampaikan pendapat kok dengan batasan undang-undang yang berlaku. Jadi kita selama mengikuti tadi persyaratan-persyaratan yang sudah saya bahas dan juga dengan undang-undang yang berlaku, kita juga tidak akan ditangkap ataupun juga semua demonstrasi pasti akan berjalan dengan baik apabila kita mengikuti undang-undang tersebut. Lalu saran saya adalah untuk aparat pertama adalah harus mematuhi SOP dan juga untuk dipantau terus dalam pelaksanaan demonstrasi. Itu agak penting dan juga tertib ya. Karena kita balik juga karena keadaan pada demonstrasi itu pasti akan sangat panas. Ini juga menjadi apa sih penyebabnya kenapa bisa jadi kericuhan? Karena jika di demonstrasi itu pasti penat ya. Karena terjadi apalagi kalau misalkan terjadi pada siang hari di mana itu matahari terik, dan itu akan menimbulkan faktor emosi. Nah, sebetulnya itu masih bisa dikontrol. Jadi menurut saya adalah untuk mengontrol para aparat juga dan juga supaya harus mengikuti SOP. Lalu juga untuk masyarakat juga jangan hanya mau berdemonstrasi, tapi juga paham nih batasan-batasan demonstrasi agar supaya tidak demonstrasi asal-asalan yang ujung-ujungnya menimbulkan anarkis. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga semua mengerti apa dan paham yang saya maksud. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.